Pemirsa, intens investigasi persahabatan yang telah terjalin lama antara Ivan Gunawan dan Ruben Onsu kembali menarik perhatian publik. Keduanya dikabarkan akan berangkat menunaikan ibadah umrah bersama pada 22 Juni 2026 nanti. Menjelang keberangkatan tersebut, Ivan mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan berbagai persiapan agar dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan maksimal. Menurut Ivan, persiapan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan perjalanan, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual. Selama kurang lebih 10 hari terakhir, ia berupaya mempersiapkan diri agar dapat menjalani ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus saat nanti berada di Tanah Suci. Sebagai seseorang yang telah beberapa kali mengunjungi Tanah Suci, Ivan memahami bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Lantas benarkah meski nanti umrah bareng dengan Ruben, keduanya sudah sepakat untuk menjadikan ibadah sebagai prioritas utama? Benarkah sebelum berangkat umrah, Ruben juga makin aktif mengikuti kajian? Benarkah ia selalu berdoa agar diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan dalam hidupnya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persahabatan Ivan Gunawan dan Ruben Onsu memang tak lekang oleh waktu. Tidak hanya dalam hal pekerjaan saja, tapi mereka juga sudah berencana untuk umrah bersama. Diketahui keduanya ini akan berangkat umroh pada tanggal 22 Juni 2026 nanti. Namun sebelumnya, diungkap Ivan sudah ada beberapa persiapan yang dilakukannya selama 10 hari belakangan ini. Ia juga sudah sepakat dengan Ruben kalau nanti di Tanah Suci mereka akan fokus dalam menjalankan ibadah saja. Maka beginilah ungkapan Ivan Gunawan terkait rencananya berangkat umrah dengan Ruben Onsu. Dia akan berangkat sama Ruben, sama teman-teman yang lain. Jadi ya ntar saya menguping kira-kira Ruben doanya apa ya, ntar saya ceritain. Kalau aku sih lebih menjadwalkan di sana ibadahnya masing-masing. Karena aku udah bilang dari awal kalau nggak ada main tunggu-tungguan, jadi siapa yang udah siap tinggal jalan silakan jalan. Ya nggak apa-apa, kalau ibadah kan harus masing-masing, jadi siapa cepat jadi nggak tunggu-tungguan. Karena aku nggak suka kalau ibadahnya tunggu-tungguan. Sebelum keberangkatannya untuk menunaikan ibadah umrah, Ruben Onsu terlihat semakin aktif mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Dalam beberapa kesempatan, ia tampak menghadiri sejumlah kajian. Salah satu kajian yang diikutinya adalah kajian bersama Ustadz Muhammad Hasan. Kehadiran Ruben di kajian ini menunjukkan kesungguhannya dalam memperdalam ilmu agama dan memperbaiki kualitas spiritualnya. Bagi Ruben, kajian agama tidak hanya menjadi sarana untuk menambah wawasan keagamaan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan batin dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Selain memperkuat spiritualitas pribadinya, Ruben juga menyampaikan pesan kepada generasi muda agar senantiasa menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah yang konsisten. Ia menekankan pentingnya salat sebagai kewajiban utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari ini baru mengisi kajian di rumah Kak Ruben Onsu. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Sama-sama. Jadi kita udah dapat kajian dari Pak Ustadz supaya kita lebih kuat lagi dan lebih kokoh lagi keislamannya. Mau generasi muda, generasi tua, apapun itu, intinya adalah jangan pernah tinggalin sholat. Masya Allah. Itu udah nggak boleh dinego lagi, ya kan? Terus juga sunnahnya kalau bisa dijalanin juga dijalanin, ya. Dan terus zikirnya jangan putus, baca Quran jangan putus, sudah itu aja. Itu udah paling basic yang mengokohkan kita.
Sementara itu, terkait masalahnya dengan Sarwenda, ia memilih untuk menyerahkan seluruh urusan hukum serta mediasi kepada pengacaranya, Minola Sebayang. Ia berharap awan mendung dalam keluarganya segera berlalu, akan ada pelangi setelah masalah yang dihadapinya, dan berganti dengan ketenangan batin bagi masa depan ketiga anaknya. Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya, Thalia Tania ya tetap anak saya. Segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja. Ayah dari Thalia dan Tania ini juga menegaskan tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan berdasarkan potongan teks di media sosial. Seperti yang terjadi pada postingan Betran Peto, sang anak terkait alasan sebenarnya ia meninggalkan rumah Sarwenda dan memilih tinggal dengan ayah Ruben. Untuk hal ini, ia sangat memprioritaskan komunikasi langsung atau dua arah dengan sang anak secara privat agar mendapatkan fakta yang valid tanpa adanya prasangka. Kalau tanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Onya gitu. Jadi saya harus ngobrol berdua dulu, saya takut beda pengertiannya gitu ya. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu, harus ketemu dulu dengan Onya. Yang lagi saya lakukan ya, saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu gitu, bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa duduk permasalahannya, yang gimana gitu. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Kasus Ruben dan Sarwenda memang mengejutkan banyak orang. Tadinya keluarga ini baik-baik saja pasca pisah, namun belakangan ini makin panas bersiteru. Meski akhirnya Sarwenda meminta maaf kepada Ruben, namun banyak yang menyebut permintaan maaf yang dilakukan tidak serius. Lantas, benarkah menurut mantan manajer Sarwenda, saat ibu tiga anak itu meminta maaf, seharusnya ia menyebut nama Ruben? Dan lebih efektif jika meminta maaf langsung kepada Ruben secara empat mata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Prihatin atas kasus yang menimpa Ruben Onsu dan Sarwenda, mantan manajer Sarwenda, Nanda Persada, turut memberikan tanggapan terkait permintaan maaf yang sebelumnya disampaikan oleh Sarwenda. Menurut Nanda Persada, permintaan maaf tersebut terkesan tidak tulus dan tidak disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Nanda menilai kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru karena dapat memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik. Ia berpendapat bahwa sebuah permintaan maaf seharusnya disampaikan secara jelas kepada pihak yang merasa dirugikan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Saat ditemui awak media, Nanda Persada juga dimintai pendapat mengenai kemungkinan Sarwenda menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Ruben Onsu. Kalau menurut aku ya itu efektif sih. Lebih baik begitu. Akuin aja kalau memang salah, akuin salah. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Karena netizen kita tuh menunggu itu sebenarnya gitu. Dan banyak juga kan video-video yang beredar itu blunder kan dari pasangannya, terus ada anak-anak di situ juga. Bener-bener harus ya, kalau minta maaf ya benar-benar harus full.
Di sisi lain, gelombang reaksi dari warganet terkait isu yang menimpa Sarwendah masih terus bergulir di media sosial. Tidak sedikit netizen yang menyerukan boikot terhadap sejumlah brand yang dikaitkan dengan Sarwendah. Selain itu, berbagai komentar bernada negatif juga terus membanjiri kolom komentar di berbagai platform digital. Menanggapi situasi tersebut, Nanda Persada mengaku merasa sedih melihat besarnya tekanan yang diterima Sarwendah. Menurutnya, respons publik yang muncul saat ini memang tidak bisa dihindari. Namun ia berharap masyarakat tetap dapat melihat persoalan secara lebih bijak dan proporsional. Ia juga menilai bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, ia berpendapat bahwa seseorang tidak seharusnya langsung dihakimi tanpa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia juga berharap agar semua pihak dapat menyikapi persoalan tersebut dengan kepala dingin dan tidak terburu-buru memberikan penilaian, mengingat setiap individu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. Aku sedih sih ngeliat Wenda kayak gini ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Kalau sampai dia nggak bisa kerja lagi ya, nge-live dan bisnisnya nggak jalan, ya kasihan bagaimanapun gitu. Setiap orang pasti kan punya kesalahan dan hilaf atau apapun itu. Ketika dia memperbaiki diri lebih baik, mestinya dikasih kesempatan ya. Tak hanya mantan manajer Sarwendah yang merasa sedih atas apa yang terjadi pada mantan vokalis grup band Cherry Belly itu, tapi juga Betran Peto sang anak. Benarkah Betran Peto sampai menangis usai viralnya video dan perkataan Sarwendah di media sosial? Benarkah ia juga yakin kalau bundanya tidak seperti itu, mungkin sedang tidak bisa kontrol emosi dan dugaan pengaruh dari orang terdekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, Betran Peto akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Sarwendah yang viral dan menjadi sorotan publik. Ia mengaku terkejut hingga menangis saat mengetahui pernyataan bundanya tersebut. Ia mempertanyakan alasan Sarwendah mengucapkan hal yang kemudian memicu polemik. Menurutnya, jika emosi Sarwendah saat itu sudah tidak terkendali, siaran langsung seharusnya dapat dihentikan agar tidak menimbulkan kontroversi yang lebih luas. Selain itu, ia juga meminta karyawan di rumah Sarwendah untuk tidak lagi melontarkan perkataan buruk mengenai ayahnya. Ia menegaskan bahwa ayahnya tidak pantas dihina maupun direndahkan. Ia juga mengaku langsung menghubungi ayahnya untuk memberikan dukungan dan semangat. Penyanyi berusia 21 tahun ini menilai Sarwendah sebenarnya bukan sosok yang terbiasa berkata kasar, namun menganggap lingkungan sekitar turut memengaruhi situasi yang terjadi. Dalam keterangannya, ia juga menegaskan bahwa baginya tidak ada istilah mantan ayah. Ia menekankan bahwa hubungan seorang anak dengan ayahnya akan tetap ada apapun keadaan yang terjadi. Saat video kemarin itu viral, kamu kaget nggak? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah Bunda udah gak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar gak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Aku udah nangis. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Aku bilang tadi, tolong nih ya, kakak-kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka lagi. Karena kan kalian yang jagain Bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis. Boleh tanya Ayah, aku nangis. Itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri. Bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua. Kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku.
gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetronku yang terbaru. Aku luangin waktu untuk sama Ayah. Ayo kita ngobrol yuk, kita cerita-cerita apa yang Ayah rasain sekarang, apa yang lagi Ayah alamin sekarang gitu. Ayah yang kuat ya. Ayah, aku bilang sama Ayah mau gimana ya, yang penting untuk kedepannya Ayah sehat-sehat terus. Ayah, aku nggak mau Ayah sakit. Aku cuma bilang nggak ada mantan Ayah, ya mantan Ayah itu nggak ada. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.